Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, perasaan tenang, perasaan tentram, hati yang damai sejahtera, itu saat ini sedang dicari-cari orang. Banyak orang mencari ketenangan hidup, ketentraman hidup dengan berbagai cara. Ada orang yang meninggalkan hidup keduniawiannya, lalu kemudian pergi ke satu tempat yang jauh dari keramaian kota, dan bagi mereka inilah ketenangan jiwa. Bagi saya, jauh dari keramaian dunia, jauh dari hingar-bingar kota, inilah ketenangan, inilah ketentraman. Tetapi ada orang justru mereka hidup ngoyo, hidup dengan susah payah untuk mencari sejumlah kekayaan, karena bagi mereka dengan hidup yang berkelimpahan, maka jiwa saya menjadi tentram, jiwa saya menjadi tenang. Tetapi ada juga orang yang memuaskan kognitif mereka, pengetahuan mereka, dengan mencari berbagai hikmat, berbagai bijaksana di dalam kehidupan, hanya untuk mencari damai sejahtera dan ketentraman hidup. Tetapi hari ini Alkitab berkata bahwa ketenangan, ketentraman, hati yang penuh dengan damai sejahtera tidak perlu dicari. Tidak perlu kita mencari ketenangan jiwa. Karena apa? Karena ketenangan jiwa, damai sejahtera, itu adalah buah, itu adalah akibat dari kita melakukan kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Alkitab memberitahukan bahwa damai sejahtera, jiwa yang tenang dan tentram, bukanlah sesuatu yang harus kita cari sampai kita mendapatkannya. Tetapi perasaan damai sejahtera, jiwa yang tenang dan tentram, itu adalah sebuah akibat dari karena kita hidup di dalam kebenaran. Apa artinya hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran artinya adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, maka di dalamnya ada damai sejahtera yang sejati. Di dalamnya ada ketenangan jiwa dan ketentraman jiwa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan perkataan-perkataan Yesus Kristus atau firman-Nya adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Kebenaran juga merupakan sejumlah pengetahuan. Pengetahuan yang membuat kita mengerti. Pengetahuan yang membuat kita mengenal Dia. Pengetahuan yang membuat kita semakin dekat dengan Yesus Kristus dan perintah-perintahnya. Hidup di dalam kebenaran artinya hidup di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Maka damai sejahtera, jiwa yang tenang dan tentram akan mengikuti engkau. Hal yang kedua, hidup di dalam kebenaran akan mengakibatkan jiwa yang tenang, yang tentram, dan perasaan yang penuh dengan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Apa artinya hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran artinya hidup sesuai dengan realita. Hidup apa adanya. Hidup yang tidak halu. Hari ini banyak orang hidupnya penuh dengan kehaluan, kata anak-anak muda sekarang. Halu. Tidak berani menerima fakta. Hidupnya ditutup-tutupi. Tidak tulus, tidak apa adanya. Sehingga kalau mau pergi ke sana, hatinya nggak tenang nih, takut ketahuan. Mau pergi ke sini, nanti ketemu si ini, si A, si B, si C, ketahuan kalau saya bukan seperti itu. Hidupnya selalu ditutup-tutupi. Banyak topeng, munak. Itu bukan hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang hidup apa adanya, sesuai fakta. Karena kebenaran adalah realita. Kebenaran adalah sebuah fakta.
Kebenaran apa adanya. Kebenaran adalah sesuatu yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Hidup di dalam kebenaran artinya hidup sesuai dengan realita. Hidup sesuai dengan engkau apa adanya. Tidak perlu pakai topeng, tidak perlu hidup ditutup-tutupi. Jangan munak, jangan halu. Itulah hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, yang tidak halu, tidak munak, maka jiwanya akan tenang, jiwanya tentram. Gak perlu takut ketahuan, gak perlu takut dikatakan keburukan-keburukannya. Karena memang saya hidup apa adanya. Saya tulus, saya lurus menjalani hidup. Itulah hidup di dalam kebenaran. Maka ketenangan, ketentraman akan mengikuti engkau selama-lamanya. Apa artinya hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran akan mendatangkan damai sejahtera. Hidup di dalam kebenaran akan mendatangkan jiwa yang tenang dan tentram selama-lamanya. Apa artinya hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran artinya ya benar, gak salah, engkau tegas terhadap dosa. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan menolak dengan tegas perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga orang yang hidup di dalam kebenaran, dia bisa dengan tenang mengatakan, menyatakan kesalahan orang. Dia dengan tentram hidup dengan tanpa dituduh dosa oleh orang lain. Karena hidup di dalam kebenaran adalah hidup menjauhi dosa. Hidup yang tegas untuk berkata tidak terhadap dosa. Orang yang hidupnya bebas dari kesalahan, dia bisa dengan leluasa, dengan tentram, bisa pergi kemana saja dan bisa berkata apa saja. Karena dia yakin perkataannya tidak akan dibalik orang tertuju kepadanya. Karena dia hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, betapa indahnya hidup di dalam kebenaran. Orang mencari kesana kemari untuk hidup dengan damai sejahtera, memiliki jiwa yang tentram dan tenang. Tetapi jika engkau hidup di dalam kebenaran, engkau tidak perlu mencari semua itu. Maka damai sejahtera, jiwa yang tenang dan tentram akan menghampiri engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, selidikilah hati dan pikiran kami. Adakah kami hidup di dalam ketidaktenangan? Adakah jiwa kami tidak tentram, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Adakah damai sejahtera-Mu seolah-olah hilang di dalam hati kami? Tuhan, biarlah kiranya sekali lagi pada malam hari ini, bawa kami dekat kepada kebenaran-Mu. Agar dengan kerendahan hati kami sekali lagi belajar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus dan firman-Nya, hidup tegas terhadap dosa, dan hidup sesuai dengan keadaan kami apa adanya, tidak halu, tidak munak, tidak menggunakan topeng. Ampuni kami Tuhan, jika perasaan damai sejahtera itu sudah hampir hilang di dalam hati kami, karena kami sedang menjauhi hidup di dalam kebenaran. Tuhan pimpin kami sekali lagi, Tuhan tarik kami sekali lagi di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, marilah kita hidup di dalam kebenaran Allah.